Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma wangi semur daging yang berpadu dengan gurihnya tumis kangkung terasi menguar di seluruh penjuru rumah sederhana yang selalu rapi itu. Di dapur yang tidak terlalu besar namun sangat bersih, Naina bergerak dengan luwes. Tangannya terampil mengaduk masakan di wajan, sementara pikirannya sudah melayang pada Bagas, suaminya. Sebentar lagi pria itu akan pulang. Lelah setelah seharian bekerja keras di kantornya yang megah, dan Naina selalu memastikan sambutan hangat serta hidangan lezat menantinya di rumah. Inilah kebahagiaan sederhananya, menjadi istri yang berbakti untuk pria yang ia cintai sepenuh hati. Sejak mereka menikah 3 tahun lalu, Naina menanggalkan semua kemewahan yang melekat pada namanya. Ia ingin memulai hidup dari nol bersama Bagas, membangun segalanya bersama, dan memastikan cinta Bagas tulus untuknya, bukan untuk harta warisan keluarganya yang tak akan habis 7 turunan. Baginya, semua itu tidak ada artinya jika tidak ada cinta yang sejati. Suara deru mobil yang memasuki halaman rumah menyentak lamunan Naina. Senyumnya langsung merekah. Cepat-cepat ia mematikan kompor, menata piring terakhir di meja makan, lalu bergegas ke depan untuk menyambut suaminya. Pintu terbuka, dan Bagas masuk dengan wajah lelah yang sudah biasa Naina lihat. Jas mahalnya tampak sedikit kusut, dan dasinya sudah dilonggarkan. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya tatapan datar yang seolah menembus Naina begitu saja. "Mas sudah pulang? Ayo, makan malamnya sudah siap." Sapa Naina lembut, tangannya terulur untuk mengambil tas kerja Bagas. Bagas menyerahkan tas itu tanpa sepatah kata pun, lalu melenggang masuk ke dalam, melepaskan sepatunya dengan asal. Naina menghela napas pelan. Suaminya semakin sering bersikap dingin belakangan ini. Mungkin beban pekerjaan di kantornya semakin berat, pikir Naina, mencoba memaklumi. Ia meletakkan tas Bagas di tempatnya, dan mengikuti pria itu ke meja makan. Bagas sudah duduk, menatap kosong pada hidangan yang tersaji di hadapannya. "Aku masak semur kesukaanmu, Mas," kata Naina, mencoba mencairkan suasana sambil menyendokkan nasi ke piring Bagas. Bagas hanya bergumam sebagai jawaban. Tangannya meraih sebuah map tebal dari dalam tas kerjanya yang ia letakkan di kursi sebelah, lalu melemparkannya ke atas meja dengan gerakan malas. Sebuah kartu tebal berwarna emas keluar dari sela-sela map tersebut. "Itu," katanya singkat, "acara kantor. Makan malam tahunan." Mata Naina berbinar. Ia mengambil kartu undangan itu dengan antusias. Kertasnya tebal dan bertekstur, dengan tulisan berhuruf timbul berwarna emas yang berkilauan. Tertulis di sana nama besar sebuah tempat yang sangat ia kenal, The Grand Royal Hotel. Sebuah senyum tipis yang penuh arti tersembunyi tersungging di bibirnya, sejenak sebelum ia kembali memasang wajah polosnya. "Wah, di The Grand Royal, Mas? Pasti acaranya besar dan mewah sekali," serunya ceria. "Kapan acaranya? Aku harus siapkan baju yang bagus. Mungkin aku bisa pakai gaun batik sutra yang kita beli di Solo waktu itu." Seketika, wajah Bagas yang tadinya hanya datar kini berubah masam. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar, menimbulkan bunyi denting yang memecah keheningan. "Tidak usah," katanya tajam. Naina tertegun. Antusiasmenya langsung padam. "Tidak usah kenapa, Mas?" tanyanya bingung. "Kamu tidak usah ikut," ulang Bagas, kali ini dengan nada yang lebih dingin dan menusuk. Matanya menatap Naina dengan tatapan yang tidak pernah Naina sukai, tatapan merendahkan yang seolah sedang menilai barang murahan. "Tapi, kenapa? Itu kan acara makan malam pasangan, biasanya istri diajak." Suara Naina mulai bergetar, mencoba menahan kekecewaan yang menyeruak di dadanya. Bagas mendengus kasar. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, melipat tangan di dada, dan menatap Naina dari atas ke bawah. Pandangannya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulit Naina. "Dengar, Naina," mulainya dengan nada sabar yang dibuat-buat, "ini acara penting. Semua petinggi perusahaan akan datang. Para kolega membawa pasangan mereka yang berkelas. Ini bukan acara arisan kampung." Jantung Naina terasa seperti diremas. "Apa maksudmu, Mas?" "Maksudku," kata Bagas, kini nadanya tidak lagi ditahan-tahan, penuh dengan kejengkelan dan rasa malu yang tidak disembunyikan. "Lihat penampilanmu. Kamu itu norak. Cara bicaramu medok, cara berpakaianmu seperti ibu-ibu pengajian. Aku malu kalau harus membawamu ke sana. Nanti aku mau taruh di mana mukaku kalau teman-temanku lihat istriku sepertimu." Setiap kata yang keluar dari mulut Bagas adalah sebilah pisau yang mengoyak hati Naina. Norak, kampungan, memalukan. 3 tahun ia mengabdikan hidupnya,
meninggalkan semua kemewahannya, belajar menjadi istri yang sederhana dan penurut, hanya untuk mendengar kata-kata ini dari pria yang ia puja? Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di depan pria ini. Tidak sekarang. Aku bisa berdandan, Mas. Aku bisa membeli gaun yang bagus. Cicit Naina, suaranya nyaris hilang. Ini adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan harga dirinya. Bagas tertawa sinis. Sebuah tawa yang lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Percuma, Naina. Emas kalau dipakai monyet ya tetap saja monyet. Bukan cuma soal baju. Ini soal auramu, sikapmu, semuanya. Kamu itu terlalu sederhana, terlalu desa. Kamu tidak akan cocok berada di lingkungan seperti itu. Kamu hanya akan membuatku malu. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas yang menghancurkan seluruh sisa kekuatan Naina, Bagas berdiri. Ia sama sekali tidak menyentuh makan malam yang sudah disiapkan istrinya. Aku makan di luar saja, katanya dingin, seolah makanan di hadapannya pun sama memalukannya dengan wanita yang memasaknya. Bagas meraih kunci mobilnya, mengenakan kembali sepatunya, dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh sedikit pun. Suara mobil yang menderu dan menghilang di kejauhan menjadi satu-satunya suara yang tersisa, menemani Naina yang kini membeku di kursinya. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipinya. Ia menatap nanar pada semur daging yang mulai dingin, pada nasi yang masih mengepul di piring suaminya. Malam itu, di meja makan yang seharusnya menjadi tempat berbagi kehangatan, Naina merasakan dinginnya pengkhianatan yang paling kejam. Bukan oleh orang lain, tapi oleh suaminya sendiri, pria yang untuknya ia rela menjadi bukan siapa-siapa. Luka itu begitu dalam, begitu perih, dan di dasar luka itu, sebuah benih kebencian mulai tumbuh. Keheningan di rumah itu terasa memekakan telinga. Suara detik jam di dinding terdengar seperti palu yang menghantam gendang telinga Naina. Ia masih duduk di posisi yang sama, membiarkan air matanya mengering di pipi. Makan malam yang ia siapkan dengan penuh cinta kini terasa seperti sajian pemakaman bagi pernikahannya. Satu persatu, dengan gerakan seperti robot, ia mulai membereskan meja. Nasi di piring Bagas ia buang ke tempat sampah. Semur daging kesukaan suaminya ia masukkan ke dalam wadah dan ia simpan di kulkas. Entah untuk siapa. Ia tidak berselera lagi. Rasa lapar di perutnya telah mati, digantikan oleh rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Mengapa Bagas begitu kejam? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Selama ini ia tahu Bagas adalah pria yang ambisius dan sangat peduli pada citra. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa Bagas akan tega menghinanya sedemikian rupa. Ia kira, di balik semua obsesi suaminya pada status sosial, ada cinta yang tulus untuknya. Ternyata ia salah. Ia hanyalah aib yang harus disembunyikan. Beban yang membuat suaminya malu. Naina menyelesaikan pekerjaannya di dapur, lalu berjalan gontai menuju kamar tidur. Ia merebahkan dirinya di ranjang yang terasa begitu dingin dan kosong. Biasanya ia akan menunggu Bagas pulang, tidak peduli sampai selarut apapun. Tapi malam ini berbeda. Ia tidak ingin melihat wajah pria itu. Ia memejamkan mata, namun bayangan wajah sinis Bagas dan kata-kata kasarnya terus terngiang. Tidur terasa mustahil. Tengah malam, sekitar pukul 1 dini hari, ia mendengar suara mobil Bagas memasuki halaman. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka dan tertutup pelan. Bagas pasti mengira ia sudah tidur. Naina tetap diam di posisinya, membelakangi pintu kamar, berpura-pura terlelap. Ia mendengar langkah kaki Bagas yang berjingkat-jingkat, lalu suara pintu kamar mandi yang terbuka. Setelah beberapa saat, Bagas keluar dan tampaknya langsung berganti pakaian. Naina bisa mencium aroma parfum wanita yang samar-samar, aroma manis dan menyengat yang bukan miliknya. Jantungnya berdebar kencang, sebuah firasat buruk mulai merayapinya. Bagas tidak langsung tidur. Ia berjalan menuju balkon kamar, mungkin untuk merokok atau mencari udara segar. Pintu balkon yang sedikit terbuka membuat Naina bisa mendengar percakapan lirih saat Bagas menerima telepon. Didorong oleh kecurigaan yang tak tertahankan, Naina bangkit dari tempat tidur sepelan mungkin. Ia mendekati tirai jendela yang membatasi kamar dengan balkon, bersembunyi di baliknya, dan menajamkan pendengarannya. "Halo, sayang." Suara Bagas terdengar begitu lembut dan mesra, nada suara yang sudah lama tidak pernah Naina dengar untuknya. "Iya, aku baru sampai rumah. Kamu sudah mau tidur?" Ada jeda sejenak, Bagas mungkin sedang mendengarkan lawan bicaranya. "Hahaha, tentu saja aku merindukanmu, Rika. Rasanya tidak mau pulang tadi," lanjut Bagas. "Kamu tadi cantik sekali. Semua temanku melirikmu.
Mereka pasti iri padaku karena punya pasangan secantik dan sekelas kamu. Rika. Nama itu menusuk telinga Naina seperti jarum panas. Jadi, ada wanita lain. Jadi, bukan hanya karena makan malam kantor. Suaminya telah berselingkuh. Soal gaun untuk acara The Grand Royal, kamu tidak perlu khawatir. Pakai kartu kredit dariku saja, beli yang paling mahal, yang paling berkilau. Kamu harus jadi bintang di malam itu, sayang, kata Bagas lagi. Aku ingin semua orang di kantor tahu, inilah pasangan Bagas yang sesungguhnya. Wanita modern, elegan, dan tahu cara menempatkan diri. Bukan seperti yang di rumah, cuma bisa di dapur, penampilannya saja sudah bikin selera makan hilang. Cukup. Naina sudah mendengar semuanya. Kakinya lemas, ia hampir terjatuh. Ia berpegangan pada dinding untuk menahan tubuhnya yang bergetar hebat. Jadi begitu. Di mata Bagas, ia adalah wanita dapur yang membosankan, sementara wanita murahan di luar sana adalah pasangan yang pantas dibanggakan. Rasa sakit yang tadi ia rasakan kini berubah menjadi amarah yang membara. Amarah pada Bagas yang telah mengkhianatinya, amarah pada wanita bernama Rika itu, dan amarah pada dirinya sendiri yang telah begitu bodoh dan naif. Ia telah merendahkan dirinya sendiri demi seorang pria yang ternyata tidak pernah menghargainya sedikitpun. Ia kembali ke tempat tidur dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Jantungnya bergemuruh seperti badai. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ketika Bagas akhirnya masuk dan berbaring di sampingnya, pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang tidur di sebelahnya kini bukan lagi Naina yang penurut dan lemah lembut. Wanita itu telah mati malam ini, terbunuh oleh penghinaan dan pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan hati yang telah membeku menjadi es. Pagi harinya, Naina bangun lebih dulu. Ia tidak lagi merasakan kesedihan, hanya ada kekosongan yang dingin dan sebuah tujuan yang jelas. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita dengan mata yang sedikit bengkak, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia tidak lagi melihat istri yang terbuang. Ia melihat Naina Adiwijaya, pewaris tunggal Adiwijaya Hotels Resorts. Wanita yang memiliki kuasa untuk membeli 10 perusahaan seperti tempat Bagas bekerja. Wanita yang bisa menghancurkan Bagas dan selingkuhannya hanya dengan satu jentikan jari. Selama ini ia menyembunyikan jati dirinya, berharap menemukan cinta yang tulus. Kini ia sadar, dunia yang Bagas puja, dunia yang penuh dengan kemewahan dan status palsu, adalah dunia miliknya. Bagas ingin bermain di lingkungan kelas atas? Baiklah, Naina akan menemuinya di sana. Bukan sebagai istri kampungan yang memalukan, tetapi sebagai ratu yang menguasai istana tempat Bagas akan berpesta. Ia akan memberikan panggung termegah untuk Bagas dan wanita simpanannya. Sebuah panggung di mana ia sendiri yang akan menjadi sutradaranya, dan mereka berdua akan menjadi aktor dalam drama kehancuran mereka sendiri. Naina meraih ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan tatapan dingin, ia mencari sebuah nomor di kontaknya. Tuan Wijoyo. Tangan kanan kepercayaan ayahnya. Waktunya untuk kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Sebuah senyum sinis yang dingin terukir di bibirnya. Kau salah memilih musuh, Bagas, bisiknya pada bayangannya di cermin. Sangat salah. Pagi itu, fajar menyingsing dengan warna jingga yang pucat, namun bagi Naina, dunia terasa baru. Ia tidak lagi melihat pantulan istri yang menyedihkan di cermin, melainkan seorang ahli strategi yang dingin. Keputusan telah dibuat. Hati yang hancur telah membeku menjadi tekad yang sekeras baja. Sambil menunggu Bagas bangun, ia berjalan ke sudut ruangan, ke tempat di mana ia menyimpan barang-barang lamanya di dalam sebuah kotak kayu yang terkunci. Ia membuka kunci itu, dan di dalamnya tergeletak sebuah ponsel lain. Ponsel yang hanya berisi kontak-kontak dari kehidupannya yang dulu, kehidupan sebagai Naina Adiwijaya. Tangannya sama sekali tidak gemetar saat ia menekan satu nama, Tuan Wijoyo. Panggilan itu tersambung setelah dering kedua. Halo, terdengar suara berat dan penuh hormat di seberang sana. Selamat pagi, Pak Wijoyo. Ini saya, Naina, kata Naina, suaranya terdengar tenang dan datar, sangat berbeda dari suara lembut yang biasa ia gunakan di rumah. Ada jeda sejenak. Terdengar Tuan Wijoyo menarik napas kaget. Nyonya muda Naina? Ya Tuhan, Nyonya muda baik-baik saja? Sudah 3 tahun saya tidak mendengar suara Nyonya muda. Saya dan seluruh staf sangat khawatir. Naina tersenyum tipis. Tuan Wijoyo adalah tangan kanan ayahnya sejak ia masih kecil. Kesetiaannya tidak perlu diragukan. Saya baik-baik saja, Pak Wijoyo. Lebih baik dari sebelumnya. Saya butuh bantuan Anda untuk sebuah urusan yang sangat penting. Seketika,
Nada khawatir di suara Tuan Wijoyo berubah menjadi profesional. Apapun itu, Nyonya muda. Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Perusahaan bernama PT Cipta Gemilang. Mulai Naina, mereka akan mengadakan acara makan malam tahunan di The Grand Royal akhir pekan ini. Apakah Bapak sudah tahu? Tentu, Nyonya muda. Persiapannya sudah hampir rampung. Acara akan diadakan di Grand Ballroom utama, jawab Tuan Wijoyo sigap. Bagus, kata Naina. Pertama, saya mau acara itu berjalan seperti biasa, bahkan harus lebih sempurna dari rencana. Tidak ada yang boleh dibatalkan atau diubah. Kedua, dan ini yang paling penting, saat saya hadir di sana, tidak ada satupun staf hotel, termasuk Anda, yang boleh menunjukkan bahwa kalian mengenali saya. Bagi semua orang, saya adalah tamu biasa yang tidak dikenal. Anggap saya orang asing. Apakah jelas? Tuan Wijoyo terdiam sejenak, mencoba mencerna instruksi yang tidak biasa itu. Sangat jelas, Nyonya muda. Saya akan pastikan semua staf, dari manajer hingga petugas kebersihan, mendapatkan pengarahan khusus. Tidak akan ada yang membocorkannya. Ketiga, lanjut Naina, matanya menatap tajam keluar jendela. Di puncak acara, saya akan memberikan Anda sebuah sinyal. Saat itu, saya mau Anda naik ke panggung dan mengumumkan siapa saya sebenarnya. Siapkan pengeras suara dan lampu sorot. Saya ingin pengumuman itu didengar oleh setiap orang di ruangan itu. Sebuah kehormatan bagi saya untuk melakukannya, Nyonya muda, jawab Tuan Wijoyo, nadanya terdengar tegas, seolah ia bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Terakhir, siapkan presidential suite untuk saya pada hari acara, mulai dari siang hari. Atur akses masuk melalui pintu pribadi. Saya tidak ingin terlihat oleh siapapun sebelum waktunya tiba. Semua akan saya siapkan sesuai perintah Nyonya muda. Apakah ada hal lain? Itu saja untuk saat ini, Pak Wijoyo. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selalu menjadi tugas saya untuk melayani keluarga Adiwijaya, tutup Tuan Wijoyo. Naina menutup telepon itu. Sebuah beban terasa terangkat dari pundaknya. Roda-roda rencana telah mulai berputar. Kini, ia hanya perlu memainkan perannya dengan sempurna. Ia kembali menyimpan ponsel itu dan mengunci kotaknya, tepat saat ia mendengar suara Bagas menggeliat di tempat tidur. Dengan cepat, ia mengubah raut wajahnya, kembali menjadi Naina sang istri penurut. Hari-hari menjelang acara makan malam itu, adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang paling hebat dalam hidup Naina. Ia memasak sarapan untuk Bagas seperti biasa. Menyiapkan kemeja dan dasinya. Mengantarnya sampai ke depan pintu dengan senyum lembut. Namun, di balik senyum itu, ada tatapan mata seorang elang yang sedang mengamati mangsanya. Bagas, yang egonya sedang melambung tinggi karena merasa telah berhasil menyingkirkan aibnya, sama sekali tidak menyadari perubahan itu. Ia justru semakin menjadi-jadi. Aku sudah beli kemeja baru dari desainer ternama, katanya suatu sore sambil memamerkan sebuah kantong belanja mewah. Pasanganku nanti harus tampil sempurna, jadi aku juga harus mengimbanginya. Naina hanya tersenyum dan mengangguk. Pasti bagus sekali, Mas. Dalam hatinya ia berkata, nikmatilah selagi bisa. Karena setelah malam itu, pakaian termahal di dunia pun tidak akan bisa menutupi kehancuranmu. Di waktu lain, saat sedang memilih dasi, Bagas berkata dengan nada kasihan yang dibuat-buat, maaf ya, kamu tidak bisa ikut. Tapi kamu pasti mengerti kan? Ini semua demi karierku. Nanti kalau aku sudah jadi direktur, kita bisa liburan kemana saja kamu mau. Iya, Mas. Aku mengerti, jawab Naina sabar. Oh, aku sangat mengerti, Bagas. Aku mengerti bahwa kariermu yang kau banggakan itu akan berakhir di tanganku. Di sela-sela perannya sebagai istri yang patuh, Naina diam-diam melakukan persiapan lainnya. Ia menghubungi Leo, seorang penata gaya eksentrik namun jenius yang dulu sering menangani penampilan ibunya. Naina Adiwijaya. Astaga, aku kira kau diculik alien. Seru Leo di telepon dengan gayanya yang dramatis. Kemana saja kau, Ratu? Tiba-tiba menghilang dari peredaran. Naina tertawa kecil. Ceritanya panjang, Leo. Aku butuh bantuanmu. Super penting dan super rahasia. Aku hidup untuk hal-hal seperti itu. Katakan, apa yang harus aku ledakkan? Aku perlu sebuah penampilan, kata Naina. Aku akan datang ke sebuah acara di The Grand Royal. Aku mau sebuah transformasi total. Tapi catat, aku tidak mau terlihat mencolok seperti lampu diskotek. Aku mau terlihat berkelas, elegan, dan kuat. Aku mau sebuah penampilan yang saat aku masuk ke sebuah ruangan, semua orang akan diam dan bertanya, siapa wanita itu?
Aku mau terlihat seperti aku pemilik tempat itu. Leo terdiam sejenak, lalu terdengar ia tertawa terbahak-bahak. Sayangku, kau tidak perlu terlihat seperti pemiliknya. Kau adalah pemiliknya. Serahkan padaku. Akan kuubah kau dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu paling mematikan yang pernah ada. Mereka tidak akan tahu apa yang menghantam mereka. Rencana sudah matang. Panggung sudah disiapkan. Para pemainnya, tanpa mereka sadari, sudah berada di posisi masing-masing. Naina hanya tinggal menunggu hari pertunjukan tiba. Setiap kali Bagas memandangnya dengan tatapan meremehkan, Naina justru merasakan kekuatan. Setiap kali suaminya membicarakan betapa hebatnya acara itu nanti, Naina hanya tersenyum dalam hati. Pria itu tidak tahu, ia sedang berjalan dengan angkuh menuju panggung kehancurannya sendiri, dan istrinya yang kampungan, inilah yang memegang kendali atas tirai dan lampu sorotnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Bagas bangun dengan semangat yang meluap-luap. Ia bersiul-siul sambil memilih setelan jas termahalnya, sementara Naina melayaninya untuk terakhir kali dengan senyum yang tak terbaca. Nanti malam aku pasti pulang larut. Mungkin juga tidak pulang, ada after party dengan klien penting, kata Bagas sambil merapikan rambutnya di depan cermin. Sebuah kebohongan yang sangat jelas. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga sukses acaranya, jawab Naina, menyerahkan tas kerja suaminya. Bagas menepuk pundak Naina dengan gerakan merendahkan. Kamu baik-baik di rumah ya? Jangan lupa kunci semua pintu. Ia kemudian pergi, meninggalkan Naina sendirian di rumah yang sunyi itu. Begitu suara mobil Bagas menghilang di ujung jalan, senyum di wajah Naina memudar, digantikan oleh ekspresi dingin yang tegas. Ia tidak membuang waktu. Ia hanya mengambil sebuah tas tangan kecil berisi dompet dan ponsel rahasianya, lalu berjalan keluar. Ia mengunci pintu rumah itu, bukan sebagai istri yang patuh pada perintah suaminya, tapi sebagai seorang pemilik yang akan meninggalkan properti yang sudah tidak berharga lagi. Sebuah taksi yang sudah ia pesan secara diam-diam telah menunggunya di ujung gang. Perjalanan menuju The Grand Rail terasa seperti perjalanan melintasi waktu. Melewati jalanan yang ramai, Naina mengenang kembali 3 tahun hidupnya yang sederhana. 3 tahun yang ia kira adalah sebuah investasi untuk cinta sejati, namun ternyata hanyalah sebuah penipuan yang menyakitkan. Tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah kelegaan. Kelegaan karena topeng itu akhirnya akan segera ia lepas. Taksi itu tidak berhenti di lobi utama yang megah. Sesuai instruksi, sopir itu mengantarnya ke pintu masuk staf di bagian belakang gedung, di mana sebuah mobil hotel yang elegan sudah menunggunya. Seorang staf dengan setelan rapi membukakan pintu untuknya dan tanpa banyak bicara, mobil itu meluncur mulus menuju lift pribadi di area VVIP yang tersembunyi. Beberapa menit kemudian, ia sudah berdiri di depan pintu Presidential Suite, lantai tertinggi The Grand Rail Hotel. Tuan Wijoyo menyambutnya secara pribadi. Selamat datang kembali, Nyonya Muda, sapanya dengan membungkuk hormat. Terima kasih, Pak Wijoyo. Semuanya sudah siap? Sudah, Nyonya Muda. Tim penata gaya Anda sudah menunggu di dalam. Ruangan ini sepenuhnya milik Anda. Tidak akan ada yang mengganggu. Saya akan menunggu sinyal dari Anda nanti malam. Naina mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam suite. Kemewahan yang menyambutnya adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, namun terasa begitu akrab. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumahnya dan Bagas. Dindingnya dihiasi karya seni asli, perabotannya didatangkan langsung dari Italia, dan jendela raksasanya menyuguhkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Dan di tengah ruangan itu, Leo sang penata gaya sudah menunggunya dengan seluruh tim dan peralatan perangnya. Rak-rak pakaian berisi gaun adibusana, koper-koper riasan, dan peralatan rambut yang canggih. Ratu sudah tiba. Seru Leo dramatis sambil merentangkan tangannya. Mari kita mulai proses penciptaan kembali. Proses transformasi itu dimulai. Naina duduk di depan cermin besar berbingkai emas, membiarkan para ahli bekerja. Rambutnya yang biasa hanya diikat ekor kuda sederhana, kini ditata dengan begitu anggun, disanggul modern yang memperlihatkan lehernya yang jenjang. Wajahnya yang polos tanpa riasan, kini dipoles dengan sentuhan-sentuhan magis. Riasannya tidak tebal, namun berhasil menonjolkan fitur terbaik wajahnya, tulang pipinya yang tinggi, dan yang terpenting, matanya. Mata Naina kini terlihat lebih dalam, lebih tajam, dan memancarkan aura misterius yang memesona. Saatnya memilih gaun. Leo menyingkirkan semua gaun yang berkilauan dan berwarna cerah. Itu gaya para pemula, katanya. Ia lalu mengeluarkan sebuah gaun yang terbungkus kantong hitam. Ini, katanya, adalah kekuatan.
Gaun itu terbuat dari kain sutra bludru berwarna biru safir yang begitu pekat, nyaris hitam di bawah cahaya temaram. Potongannya sangat sederhana, model off-shoulder yang memamerkan bahu Naina, dengan siluet yang memeluk tubuhnya dengan sempurna sebelum jatuh menjuntai ke lantai. Tidak ada manik-manik, tidak ada payet, tidak ada hiasan yang berlebihan. Kemewahannya terletak pada kualitas bahan dan kesempurnaan potongannya. Gaun itu tidak berteriak meminta perhatian, melainkan memerintahkannya. Untuk melengkapi penampilan itu, Naina membuka kotak perhiasan yang ia bawa. Di dalamnya ada satu set perhiasan peninggalan ibunya. Sebuah kalung berlian model Rivera yang sederhana namun memancarkan kilau abadi, dipadukan dengan anting-anting berlian yang serasi. Cukup. Tidak perlu lagi yang lain. Ketika Naina akhirnya berdiri dan menatap pantulan dirinya di cermin, ia nyaris tidak mengenali wanita itu. Ini bukan lagi Naina, istri Bagas yang sederhana. Ini adalah Naina Adiwijaya, sang pewaris. Wanita yang berdiri di hadapannya tampak agung, berkuasa, dan tak tersentuh. Posturnya tegap, dagunya terangkat, dan tatapan matanya lurus ke depan. Tak ada keraguan sedikit pun di sana. Sempurna, bisik Leo penuh kekaguman. Mereka tidak akan pernah siap untuk ini. Tepat saat itu, ponsel rahasia Naina bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tuan Wijoyo. Semua siap, Nyonya muda. Para tamu sudah memenuhi ballroom. Tuan Bagas dan pasangannya baru saja tiba, mereka berada di dekat area panggung. Inilah saatnya. Jantung Naina berdetak dengan ritme yang kuat dan stabil. Tidak ada rasa gugup, hanya ada antisipasi yang dingin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Leo dan timnya, lalu berjalan sendirian menuju pintu suite. Setiap langkahnya di atas karpet tebal terasa mantap. Ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati yang datang untuk membalas dendam. Ia adalah seorang ratu yang datang untuk merebut kembali tahtanya. Metamorfosisnya telah selesai. Ia membuka pintu, dan melangkah keluar menuju koridor sepi yang akan membawanya ke lift pribadi, turun langsung ke lantai di mana panggung sandiwaranya telah menanti. Di tengah kemegahan The Grand Rail Ballroom, Bagas merasa seperti raja dunia. Puluhan lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, menebarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh penjuru ruangan. Alunan musik orkestra yang merdu menjadi latar bagi denting gelas sampanye dan percakapan para tamu penting. Bagas berdiri dengan punggung tegap, segelas minuman di tangan, dan senyum puas terukir di wajahnya. Di sisinya, Rika bergelayut manja. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang penuh dengan payet berkilauan. Potongannya sangat ketat hingga nyaris tidak menyisakan ruang untuk imajinasi. Perhiasan emas yang dipakainya besar-besar dan mencolok. Ia tertawa dengan suara keras yang dibuat-buat, berusaha menarik perhatian setiap orang yang lewat. Bagi Bagas, Rika adalah simbol kesuksesannya. Ia adalah trofi yang bisa ia pamerkan. Lihat, Gagas, Pak Hartono dari divisi pemasaran melirikku terus. Bisik Rika genit. Bagas tertawa bangga. Tentu saja, sayang. Siapa yang tidak akan terpukau melihatmu? Malam ini, kamu adalah wanita paling cantik di ruangan ini. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya ke arah beberapa kolega yang berdiri di dekatnya. Teman-teman, kenalkan, ini Rika, pasanganku, katanya dengan nada sombong. Akhirnya aku bisa membawa pasangan yang benar-benar selevel dengan acara seperti ini. Kalian tahu kan, pasangan di rumah kadang lebih cocok mengurus dapur daripada pesta. Para koleganya tertawa canggung, tidak terlalu mengerti arah pembicaraan Bagas, namun tetap ikut berbasa-basi. Bagas merasa berada di puncak dunia. Ia telah berhasil menciptakan citra yang ia inginkan. Seorang eksekutif muda yang sukses dengan pasangan yang glamor. Ia sudah benar-benar melupakan wanita yang ia tinggalkan di rumah. Wanita yang menurutnya sedang meratapi nasib sambil menonton sinetron di ruang tamu yang membosankan. Tepat di tengah perasaan puas dirinya itu, alunan musik orkestra tiba-tiba berhenti sejenak. Suasana yang tadinya riuh rendah oleh obrolan para tamu, mendadak menjadi lebih hening. Sebuah penanda bahwa seseorang yang penting baru saja tiba. Secara naluriah, semua kepala menoleh ke arah pintu masuk utama. Dua petugas berseragam putih dengan epolet emas di bahunya membuka pintu ganda yang menjulang tinggi itu dengan gerakan serempak. Dan di ambang pintu itu, seorang wanita melangkah masuk. Ruangan itu terdiam. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan kekaguman. Wanita itu mengenakan gaun biru safir yang tampak sederhana namun memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Cahaya lampu kristal seolah terserap oleh warna pekat gaunnya, membuatnya menjadi pusat gravitasi di ruangan itu. Ia berjalan dengan langkah yang tenang dan anggun, tidak terburu-buru, seolah seluruh tempat itu adalah miliknya dan ia hanya sedang memeriksa keadaan.
Wajahnya yang rupawan dipoles riasan tipis yang sempurna, dan tatapan matanya tajam namun tenang, memindai seluruh ruangan dengan kepercayaan diri yang mutlak. Dari seberang ruangan, Bagas menyipitkan matanya. Jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak selama sepersekian detik. Ada sesuatu yang sangat familiar pada wanita itu. Sosoknya, cara ia membawa diri, tidak mungkin. Itu mustahil. Wanita di rumahnya tidak mungkin memiliki aura seperti itu. Wanita di rumahnya bungkuk saat berjalan, selalu menunduk, dan tidak pernah memakai gaun semacam itu. Siapa itu? Sombong sekali gayanya. Desis Rika di sebelahnya, merasa tersaingi. Mencari perhatian sekali. Bagas tidak menjawab. Matanya terpaku pada wanita itu. Wanita itu mulai menuruni beberapa anak tangga marmer yang menuju ke lantai utama ballroom. Saat itulah cahaya lampu menimpa wajahnya dengan lebih jelas. Dan dunia Bagas seakan meledak di depan matanya. Senyum di wajahnya membeku, lalu perlahan luntur. Gelas sampahnya di tangannya bergetar hebat hingga isinya nyaris tumpah. Wajahnya menjadi pucat pasi. Itu Naina. Tidak salah lagi. Itu adalah istrinya. Tapi itu juga bukan istrinya. Naina yang ia kenal adalah wanita sederhana dengan daster dan rambut yang diikat seadanya. Naina yang ia tahu adalah wanita penurut yang tidak pernah membantah. Wanita di hadapannya ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Wanita ini adalah seorang ratu. Bagaimana bisa? Apa yang ia lakukan di sini? Dan dari mana ia mendapatkan gaun dan perhiasan yang terlihat luar biasa mahal itu? Ribuan pertanyaan menyerbu otak Bagas, membuatnya lumpuh total. Rika, yang menyadari perubahan drastis pada ekspresi Bagas, menjadi curiga. Gagas? Kamu kenapa? Kamu kenal wanita itu? Tanyanya sambil mengguncang lengan Bagas. Bagas tidak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menatap nanar saat istrinya, wanita yang ia sebut norak dan kampungan, kini menjadi pusat perhatian semua orang penting di perusahaannya. Setiap mata tertuju pada Naina. Para pria menatap dengan kekaguman, sementara para wanita menatap dengan rasa iri. Naina seolah tidak menyadari semua itu. Ia terus berjalan dengan tenang, dagunya terangkat, punggungnya lurus. Ia adalah definisi dari keanggunan dan kekuatan. Dan yang paling menakutkan bagi Bagas adalah tatapan mata Naina. Saat mata itu sesekali menyapu ke arahnya, tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, tidak ada cinta. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Seolah Bagas hanyalah bagian dari perabotan di ruangan itu, tidak lebih penting dari kursi atau meja. Pada saat itulah Bagas sadar, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan. Ia telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang bahkan tidak ia sadari keberadaannya. Pintu neraka baru saja terbuka untuknya, dan istrinya sendirilah yang berdiri di ambang pintu itu, menyambutnya dengan senyuman paling mengerikan yang pernah ia lihat. Naina sama sekali tidak melirik ke arah Bagas yang membeku seperti patung es. Tujuannya bukan pria itu, setidaknya belum. Permainan harus dimulai dengan langkah-langkah yang cerdas. Saat ia selesai menuruni anak tangga terakhir, ia disambut oleh beberapa tatapan ingin tahu. Namun sebelum ada yang sempat mendekatinya, seorang pria tua yang paling disegani di ruangan itu, Tuan Darmawan, CEO PT Cipta Gemilang, berjalan menghampirinya dengan senyum ramah. Selamat malam. Saya rasa saya belum pernah melihat Anda di acara kami sebelumnya, sapa Tuan Darmawan dengan sopan. Saya Darmawan. Naina membalas senyuman itu dengan kehangatan yang terukur. Selamat malam, Pak Darmawan. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Saya Naina, jawabnya, suaranya terdengar jernih dan merdu, tanpa sedikitpun logat medok yang selalu Bagas keluhkan. Naina, nama yang indah, puji Tuan Darmawan. Anda tamu dari salah satu kolega kami. Bisa dibilang begitu. Saya hanya sedang menikmati suasana, jawab Naina diplomatis, membiarkan sedikit misteri menyelimuti dirinya. Saya harus akui, perusahaan Anda memilih tempat yang sangat tepat. The Grand Royal selalu menjadi standar tertinggi dalam pelayanan dan kemewahan. Tuan Darmawan tertawa senang. Anda benar sekali. Kami sangat beruntung bisa mendapatkan ballroom ini. Hotel ini memang luar biasa. Omong-omong, saya lihat Anda sendirian. Mari, saya kenalkan Anda pada beberapa direktur kami. Dari kejauhan, Bagas menyaksikan pemandangan itu dengan jantung yang berdebar tak karuan. Bos besarnya, pria yang paling ia takuti dan hormati, sedang berbincang akrab dengan Naina. Mereka bahkan tertawa bersama. Ini tidak mungkin. Naina tidak tahu apa-apa soal bisnis. Naina hanya tahu resep masakan dan cara mencuci baju. Apa yang sedang mereka bicarakan? Gagas, itu istrimu,
Kan? Desak Rika, suaranya kini terdengar tajam dan menuduh. Ia akhirnya menyadari siapa wanita itu. Kenapa dia bisa ada di sini? Dan kenapa penampilannya seperti itu? Kamu bohong padaku. Aku tidak tahu. Gagap Bagas, pikirannya kosong. Sumpah, aku tidak tahu apa-apa, Rika. Mungkin dia nekat datang ke sini untuk membuatku malu. Membuatmu malu? Cibir Rika sinis sambil menatap Naina yang kini sudah dikelilingi oleh para istri direktur. Lihat dia. Dia sama sekali tidak terlihat malu. Justru kamu yang kelihatan seperti orang bodoh sekarang. Bagas merasa terhina oleh ucapan Rika, namun ia tidak bisa membantah. Ia memang terlihat seperti orang bodoh. Ia mencoba memberanikan diri untuk menghampiri Naina, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Ada aura di sekitar Naina yang membuatnya takut untuk mendekat. Sementara itu, Naina memainkan perannya dengan sempurna. Ia membiarkan Tuan Darmawan memperkenalkannya ke lingkaran elit perusahaan. Ia berbicara tentang tren pasar global dengan Direktur Keuangan, membahas strategi pemasaran digital dengan Direktur Pemasaran, dan mengobrol santai tentang seni dengan istri-istri mereka. Semua orang terpesona. Mereka terkesan dengan kecerdasan, wawasan, dan keanggunan Naina. Tak seorang pun yang curiga bahwa wanita ini adalah istri dari seorang manajer level menengah yang beberapa saat lalu mereka lihat sedang pamer selingkuhan. Rika, yang merasa diabaikan dan semakin panas oleh api cemburu, memutuskan untuk bertindak. Ia melihat sebuah kesempatan ketika Naina sedang mengambil segelas air putih dan berdiri sejenak seorang diri di dekat jendela. Dengan langkah angkuh, Rika menghampirinya. Sendirian saja, sapa Rika dengan nada menyindir. Ia menatap Naina dari atas ke bawah. Gaun Anda bagus. Tapi sepertinya kurang cocok untuk pesta semeriah ini. Terlalu sepi. Naina menoleh perlahan. Ia menatap Rika dengan tenang. Matanya memindai gaun merah menyala yang dikenakan wanita itu, perhiasan emasnya yang norak, dan riasannya yang terlalu tebal. Lalu, seulas senyum tipis yang dingin terukir di bibir Naina. Terima kasih, jawabnya lembut. Saya memang lebih memilih keanggunan daripada keramaian. Kelas sejati tidak perlu berteriak untuk didengar. Kata-kata itu, diucapkan dengan tenang, menghantam Rika seperti sebuah tamparan keras. Naina tidak menghinanya secara langsung, namun ia menyerang tepat pada titik di mana Rika paling tidak aman, seleranya yang murahan. Wajah Rika memerah karena marah dan malu. Ia membuka mulutnya untuk membalas, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia dikalahkan bahkan sebelum perang dimulai. Melihat Rika yang dipermalukan, Bagas akhirnya menemukan keberaniannya. Didorong oleh amarah dan rasa panik, ia berjalan cepat menghampiri Naina. Ia menarik lengan istrinya, membawanya sedikit menjauh ke sudut yang lebih sepi. Naina, apa yang kamu lakukan di sini? Bisiknya dengan suara bergetar karena marah. Aku bilang kamu tidak usah datang. Kamu mau mempermalukan aku. Hah? Untuk pertama kalinya malam itu, Naina menatap lurus ke dalam mata Bagas. Tidak ada lagi kelembutan atau rasa cinta di sana. Yang dilihat Bagas hanyalah sepasang mata yang dingin dan asing, seolah menatap serangga yang menjijikkan. Rasa takut yang sebenarnya mulai menjalari tulang punggung Bagas. Naina tersenyum, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Mempermalukanmu? Tanyanya dengan suara pelan yang berbahaya. Kenapa aku harus melakukan itu? Aku hanya sedang menikmati pesta, tentu saja. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia melepaskan cengkraman tangan Bagas dari lengannya dengan satu gerakan pelan namun tegas. Ia lalu berbalik, dan tanpa menoleh lagi, ia berjalan anggun menghampiri Tuan Darmawan yang memanggil namanya, meninggalkan Bagas yang berdiri mematung di sudut ruangan. Permainan dingin ini baru saja dimulai, dan Bagas sudah merasa kalah telak. Ia sendirian, bingung, dan ketakutan, sementara istrinya, sang ratu, kini mengendalikan seluruh papan catur. Permainan dingin Naina telah berhasil menciptakan sebuah bom waktu di tengah ballroom. Bagas kini seperti mayat hidup. Ia berdiri kaku di samping Rika, tidak lagi berani berkeliling menyapa kolega. Setiap tatapan, setiap bisikan, terasa seperti ditujukan kepadanya. Ia mencoba meraih segelas minuman, namun tangannya gemetar begitu hebat, hingga ia takut akan menjatuhkannya. Rika, di sisinya, juga telah kehilangan semua kepercayaan dirinya. Setelah dipermalukan oleh Naina, ia hanya diam, wajahnya cemberut dan penuh amarah yang tertahan. Ia terus-menerus menyikut Bagas, menuntut penjelasan yang tidak bisa Bagas berikan. Dia sengaja melakukan ini, Gagas. Dia mau menghancurkan kita, bisik Rika tajam. Kamu harus lakukan sesuatu. Usir dia dari sini.
Bagaimana caranya aku mengusir dia? Balas Bagas putus asa. Kau lihat sendiri, bahkan Pak Darmawan pun seolah terhipnotis olehnya. Di sisi lain ruangan, Naina duduk dengan tenang di meja utama, diapit oleh Tuan Darmawan dan beberapa direktur senior. Ia menjadi pusat perhatian di meja itu, mengobrol dengan santai seolah ia sudah mengenal mereka seumur hidupnya. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat Bagas dan Rika dengan jelas. Ia bisa melihat kepanikan di wajah suaminya, dan kebencian di wajah selingkuhannya. Tapi ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah perasaan dingin dan fokus pada tujuan akhir. Tak lama kemudian, seorang pembawa acara naik ke atas panggung, menandakan bahwa acara inti akan segera dimulai. Lampu-lampu ballroom sedikit diredupkan, menyisakan sorotan utama ke arah panggung. Sang MC membuka acara dengan beberapa lelucon ringan, lalu memanggil beberapa manajer untuk menerima penghargaan atas prestasi mereka. Nama Bagas tidak disebut. Setelah itu, tibalah saatnya untuk sambutan utama dari sang CEO. Tuan Darmawan melangkah ke atas panggung dengan berwibawa. Ia memulai pidatonya dengan mengapresiasi kerja keras seluruh karyawan sepanjang tahun. Ia berbicara tentang target perusahaan, tentang tantangan di masa depan, dan tentang optimisme. Bagas berdiri di antara kerumunan, mendengarkan dengan perasaan yang semakin tidak karuan. Ia hanya ingin malam ini cepat berakhir. Ia ingin pulang, berteriak pada Naina, dan menuntut penjelasan atas semua kegilaan ini. Di akhir pidatonya, Tuan Darmawan tersenyum lebar. Sebagai penutup, katanya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen The Grand Royal Hotel atas pelayanan mereka yang tanpa celah. Tempat ini sungguh luar biasa, dan telah menjadi saksi dari malam perayaan kita yang indah. Para tamu memberikan tepuk tangan meriah. Tuan Darmawan mengangkat tangannya, meminta perhatian sekali lagi. Dan pada malam yang istimewa ini, lanjutnya, suaranya terdengar penuh makna, kita mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa. Sebuah kejutan yang bahkan tidak saya ketahui sampai beberapa saat yang lalu. Ternyata, pemilik dari The Grand Royal Hotel ini berkenan hadir secara pribadi di tengah-tengah kita. Seketika, gumaman dan bisik-bisik menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Para tamu saling berpandangan, mata mereka bergerak liar, mencoba menebak siapa gerangan sosok penting itu. Pemilik jaringan hotel sebesar Adi Wijaya adalah figur yang sangat misterius dan jarang terekspos media. Bagas dan Rika pun ikut celingukan, rasa penasaran mereka sejenak mengalahkan masalah pribadi mereka. Di mejanya, Naina tetap tenang. Ia meletakkan gelasnya, dan memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat ke arah panggung. Itu adalah sinyalnya. Saat itulah, Tuan Wijoyo, sang general manager yang sedari tadi berdiri di sisi panggung, melangkah maju dengan cepat dan mengambil alih mikrofon dari MC yang tampak kebingungan. Semua mata kini tertuju padanya. Tuan Wijoyo berdeham sejenak. Suaranya yang berat dan berwibawa langsung membungkam seluruh ruangan. Selamat malam, hadirin sekalian. Mohon maaf menginterupsi, mulainya dengan nada resmi. Saya Wijoyo, General Manager The Grand Royal Hotel. Atas nama seluruh manajemen, saya ingin mengkonfirmasi apa yang baru saja disampaikan oleh Bapak Darmawan. Sebuah lampu sorot yang tadinya padam tiba-tiba menyala, cahayanya bergerak cepat melintasi lautan manusia, sebelum akhirnya berhenti dan menyorot tajam tepat ke meja utama, menerangi satu sosok yang duduk dengan keanggunan seorang ratu. Naina. Naina tidak menyipitkan matanya. Ia menerima sorotan cahaya itu dengan tenang, wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Seluruh ballroom kini menatapnya. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Di atas panggung, Tuan Wijoyo mengangkat suaranya, memastikan setiap kata yang ia ucapkan terdengar jelas, hingga ke sudut ruangan terjauh. Sebuah kehormatan bagi kami untuk menyambut pemilik kami malam ini. Hadirin sekalian, perkenalkan, wanita yang berada di bawah sorotan lampu. Katanya, tangannya menunjuk lurus ke arah Naina. Ibu Naina Adiwijaya, adalah pemilik sah dari seluruh jaringan Adiwijaya Hotels Resorts, termasuk tempat kita berdiri malam ini. Jika sebuah bom meledak di tengah ruangan itu, mungkin suaranya tidak akan lebih mengejutkan dari pengumuman tersebut. Selama beberapa detik, ballroom itu dilanda keheningan total. Keheningan yang begitu pekat hingga suara jarum jatuh pun akan terdengar seperti petir. Lalu, keheningan itu pecah, digantikan oleh gelombang kejutan yang masif. Bagi Bagas, kalimat itu menghantamnya seperti sebuah godam raksasa. Naina Adiwijaya, pemilik sah. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menghancurkan setiap fondasi realitas yang ia kenal. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya, membuatnya pucat seperti kertas. Lututnya lemas,
Ia nyaris terjatuh jika tidak berpegangan pada sebuah meja di dekatnya. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia menatap Naina yang kini bermandikan cahaya, dan ia tidak lagi melihat istrinya. Ia melihat seorang raksasa, seorang titan industri yang memegang nasib ribuan orang di tangannya. Dan ia, Bagas, dengan kebodohannya yang tak terhingga, telah menghina raksasa itu. Ia menyebutnya norak, kampungan, memalukan. Di sampingnya, Rika membeku. Mulutnya ternganga, riasannya yang tebal tidak mampu menutupi ekspresi horor di wajahnya. Wanita yang ia sindir seleranya, wanita yang ia anggap sebagai saingan rendahan, ternyata adalah salah satu wanita terkaya dan paling berkuasa di negeri ini. Ia merasa seperti seekor semut yang baru saja mencoba meludahi matahari. Rasa malu dan takut yang luar biasa membuatnya ingin lenyap dari muka bumi saat itu juga. Tirai telah terbuka. Seluruh kebohongan dan sandiwara telah berakhir. Di atas panggung kemegahan yang ia puja, Bagas justru menemukan nerakanya. Dan di pusat neraka itu, duduk istrinya, Naina Adiwijaya, menatapnya dengan tatapan seorang hakim yang telah menjatuhkan vonis mati. Keterkejutan sesaat itu dengan cepat berubah menjadi riuh rendah bisikan yang menyebar seperti api. Semua orang di ruangan itu kini menghubungkan titik-titik. Pria yang tadi memamerkan selingkuhannya dengan bangga, wanita misterius yang memesona semua orang, dan pengungkapan jati diri yang menggemparkan. Kini, semua tatapan tidak lagi tertuju pada Naina dengan kekaguman, melainkan pada Bagas dengan campuran rasa kasihan, cemooh, dan penghinaan. Ia telah menjadi lelucon terbesar malam itu. Kisah tentang manajer bodoh yang membawa wanita simpanannya ke pesta di hotel milik istrinya sendiri, akan menjadi legenda di perusahaan itu selama bertahun-tahun. Para kolega yang beberapa jam lalu menepuk-nepuk punggungnya kini menjaga jarak, berpura-pura tidak melihatnya. Para istri direktur yang tadi mengagumi Rika kini, menatapnya dengan pandangan jijik. Rika, yang tidak sanggup lagi menahan rasa malu, menarik tangannya dari lengan Bagas seolah lengan pria itu terbuat dari api. Ia ingin kabur, namun kakinya terasa berat, terperangkap dalam sorotan lampu penghakiman yang tak terlihat. Di tengah kekacauan itu, Tuan Darmawan turun dari panggung. Wajahnya yang tadi ramah kini mengeras seperti batu. Ia sama sekali tidak melirik Naina, melainkan berjalan lurus dengan langkah berat menuju Bagas. Setiap langkahnya terasa seperti genderang perang bagi Bagas. Tuan Darmawan berhenti tepat di hadapannya. Ia tidak berteriak atau memaki. Ia justru berbicara dengan suara yang sangat pelan dan dingin, memastikan hanya Bagas yang mendengarnya. Bagas, katanya, setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. Saya adalah orang yang sangat menjunjung tinggi citra perusahaan. Dan malam ini, kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, kamu telah menyeret nama baik perusahaan ke dalam drama murahanmu. Pak, saya bisa jelaskan. Gagap Bagas, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tuan Darmawan mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Bagas. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya tidak peduli dengan urusan rumah tanggamu. Tapi saat kamu membawa masalahmu ke acara resmi perusahaan, di hadapan para klien dan kolega, itu menjadi urusan saya. Ia menatap Bagas lurus di mata. Temui saya di kantor besok pagi jam 8. Bawa surat pengunduran dirimu. Perusahaan ini tidak punya tempat untuk orang sepertimu. Itu adalah vonisnya. Karir yang Bagas bangun dengan susah payah, status yang ia puja-puja, semuanya hancur lebur hanya dalam satu malam. Pukulan itu begitu telak, hingga Bagas tidak mampu lagi berkata-kata. Ia hanya bisa menatap kosong saat CEO-nya berbalik, dan meninggalkannya begitu saja. Di seberang ruangan, Naina memutuskan bahwa pertunjukannya telah selesai. Ia berdiri dengan anggun. Seketika, Tuan Wijoyo sudah berada di sisinya, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang entah datang dari mana. Mereka membentuk formasi, siap mengawalnya keluar. Naina mulai berjalan menuju pintu keluar, langkahnya tetap tenang dan tak terganggu oleh kekacauan yang ia ciptakan. Melihat Naina akan pergi, keputusasaan menyelimuti Bagas. Ia harus bicara padanya. Ia harus meminta maaf. Didorong oleh sisa-sisa harapan yang ada, ia menerobos kerumunan dan berlari kecil, mencoba mencegat Naina sebelum ia mencapai pintu. Naina, tunggu. Naina, kumohon, dengarkan aku, serunya, suaranya terdengar parau dan menyedihkan. Naina berhenti. Ia berbalik untuk menatap suaminya untuk terakhir kali. Di wajah Bagas, ia melihat penyesalan, ketakutan, dan permohonan. Wajah yang sama yang beberapa jam lalu menatapnya dengan penuh penghinaan. Tapi semua itu tidak lagi berpengaruh padanya. Hatinya telah mati untuk pria itu. Ia menatap Bagas, bukan sebagai seorang istri,
melainkan sebagai seorang CEO yang sedang berhadapan dengan orang asing yang mengganggu jalannya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada formal yang sopan. "Naina, aku minta maaf." Isak Bagas, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku salah. Aku bodoh. Beri aku satu kesempatan lagi, kumohon." Naina tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan rasa kasihan namun tanpa kehangatan. "Kesempatan?" ulangnya. "Kesempatan yang sama yang kau berikan padaku saat kau menyebutku norak dan kampungan di depan meja makan? Aku rasa tidak." Ia lalu melirik Rika yang berdiri gemetar tak jauh dari sana. "Lagi pula, pasanganmu yang selevel itu sedang menunggumu." Ia kemudian menatap lurus ke mata Bagas. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Tuan Bagas," katanya, sengaja menggunakan panggilan formal yang terasa seperti sayatan pisau. "Selamat menikmati sisa pesta perpisahan Anda." Dengan kata-kata terakhir itu, Naina berbalik. Ia tidak menoleh lagi. Diiringi oleh para pengawalnya, ia berjalan keluar dari Grand Ballroom, meninggalkan Bagas yang hancur berkeping-keping di tengah puncak pestanya sendiri. Di tengah keramaian, Bagas merasa begitu sendirian. Ia kehilangan istrinya, pekerjaannya, harga dirinya, semuanya dalam satu malam. Penghinaan ini akan melekat padanya seumur hidup, sebuah luka abadi yang diciptakan oleh wanita yang pernah ia sia-siakan. Bagas tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di rumah malam itu. Yang ia ingat hanyalah tatapan-tatapan sinis, bisikan-bisikan tajam, dan wajah Rika yang penuh amarah sebelum wanita itu meninggalkannya sendirian di lobi hotel dengan sebuah taksi. Rumah terasa kosong dan gelap. Naina tidak ada di sana. Tempat tidurnya dingin. Tidak ada jejak sama sekali bahwa wanita itu pernah kembali. Sepanjang malam Bagas tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menelepon nomor Naina berulang kali, namun yang menjawab hanyalah suara operator. Penyesalan, rasa takut, dan kebingungan menggerogotinya hingga ke tulang. Bagaimana ia bisa begitu buta? Bagaimana ia bisa begitu bodoh? Pagi harinya, setelah berganti pakaian dengan tangan gemetar, ia pergi ke kantor, berharap bisa memohon pengampunan dari Tuan Darmawan. Namun harapannya pupus. Sekretaris CEO itu menolaknya dengan tatapan dingin, dan hanya menyerahkan sebuah amplop berisi surat pemecatan resmi. Dunianya benar-benar hancur. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia teringat pada Tuan Wijoyo. Ia nekat kembali ke The Grand Royal, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seorang pengemis. Ia menunggu berjam-jam di lobi staf, hingga akhirnya manajer umum itu keluar. Melihat keadaan Bagas yang kacau balau, Tuan Wijoyo hanya menatapnya dengan ekspresi kasihan. "Tuan Bagas," katanya dengan nada formal, "Nyonya muda sudah menduga Anda akan mencarinya. Beliau meninggalkan alamat ini untuk Anda. Beliau bilang, beliau akan memberi Anda waktu 15 menit untuk bicara." Tuan Wijoyo menyerahkan secari kartu nama dengan sebuah alamat yang tertera di baliknya. The Presidential Penthouse, The Grand Royal Residence. Bagas menatap alamat itu dengan nanar. Bahkan tempat tinggal istrinya pun berada di puncak dunia yang tidak pernah ia ketahui. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia menuju ke alamat tersebut. Pintu penthouse yang menjulang tinggi itu terbuat dari kayu jati solid. Pintu itu terbuka sebelum Bagas sempat mengetuknya. Seorang asisten rumah tangga berseragam mempersilakannya masuk ke dalam sebuah ruangan yang membuatnya merasa seperti kurcaci di istana raksasa. Ruangan itu begitu luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan 360 derajat kota metropolitan. Perabotannya adalah karya seni, dan udaranya terasa begitu sunyi dan agung. Dan di sana, di sebuah meja sarapan yang menghadap langsung ke pemandangan kota, Naina duduk sendirian. Ia tidak lagi mengenakan gaun malam, melainkan sebuah blus sutra sederhana berwarna krem dan celana panjang yang rapi. Ia tampak tenang, sedang menikmati secangkir teh sambil membaca sebuah tablet. Ia mendongak saat Bagas masuk. Tatapannya tenang, seolah ia sedang menerima seorang tamu bisnis, bukan suami yang telah menghancurkan hatinya. "Duduklah, Bagas," katanya, suaranya terdengar netral. "Kau punya 14 menit tersisa." Bagas berjalan mendekat dengan langkah berat, lalu menjatuhkan dirinya di kursi di seberang Naina. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, pertahanannya runtuh. Ia menumpahkan semuanya. Ia menangis, memohon, dan merendahkan dirinya. "Naina, maafkan aku," isaknya, air mata membasahi wajahnya yang kuyu. "Aku bersumpah aku tidak tahu siapa dirimu. Aku terlalu terobsesi dengan karir, dengan status. Aku buta, Naina. Aku buta oleh semua itu hingga tidak bisa melihat berlian yang kumiliki di rumah." Naina hanya diam mendengarkan,
matanya tidak berkedip. Rika tidak berarti apa-apa, lanjut Bagas. Dia hanya pelarian. Pelarian dari rasa tidak amanku sendiri. Aku yang salah, sepenuhnya salahku. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang pantas untukmu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku tidak peduli dengan semua harta ini, aku hanya mau kamu, Naina. Aku cinta padamu. Setelah Bagas menyelesaikan permohonannya yang putus asa, keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara isak tangisnya yang tertahan. Naina meletakkan cangkir tehnya dengan gerakan pelan. Kau sudah selesai? Tanyanya lembut. Bagas mengangguk lemah. Bagus, kata Naina. Ia menatap lurus ke mata Bagas. Kau bilang kau tidak peduli dengan harta ini. Itu sebuah kebohongan, Bagas. Karena seluruh hidupmu berputar di sekitar hal itu. Kau tidak mencintaiku. Kau mungkin pernah menyayangiku, tapi kau tidak pernah mencintaiku. Tidak, Naina, itu tidak benar. Dengarkan, potong Naina, nadanya masih tenang namun kini ada ketegasan yang tak terbantahkan. 3 tahun lalu, aku datang kepadamu sebagai Naina, seorang wanita biasa. Aku sengaja meninggalkan nama Adi Wijaya di belakangku. Aku ingin dicintai apa adanya. Aku ingin membangun rumah tangga yang tulus. Aku memberimu versi diriku yang paling jujur dan sederhana, dan apa yang kau lakukan? Kau menghinanya. Kau menyebutnya norak. Kau membuangnya karena kau malu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Masalahnya bukan karena kau berselingkuh, Bagas. Itu hanya gejala dari penyakit yang lebih dalam. Masalahnya adalah kau menolak inti dari diriku. Kau menolak kesederhanaan, ketulusan, dan cinta tanpa syarat yang aku tawarkan. Kau justru memilih kepalsuan, topeng, dan citra murahan yang diwakili oleh wanita simpananmu. Kau tidak mengkhianati Naina Adi Wijaya sang pemilik hotel. Kau mengkhianati Naina, istrimu. Bagas tidak bisa berkata-kata. Setiap kalimat Naina adalah sebuah kebenaran telak yang menghantamnya tanpa ampun. Naina kemudian meraih sebuah map tebal berwarna coklat dari sisinya. Ia mendorong map itu melintasi meja hingga berhenti tepat di hadapan Bagas. Waktumu habis, katanya. Dengan tangan gemetar, Bagas membuka map itu. Di dalamnya ada setumpuk dokumen yang rapi. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal, surat gugatan cerai. Di bawahnya, ada rincian perjanjian pembagian harta yang sebenarnya bukan pembagian sama sekali. Dokumen itu menyatakan bahwa rumah yang mereka tinggali, mobil yang Bagas pakai, bahkan sebagian besar perabotan, semuanya adalah aset pribadi milik Naina Adi Wijaya yang dibeli sebelum pernikahan. Semua itu akan kembali padanya. Bagas tidak mendapatkan apa-apa. Rumah itu, kata Naina seolah membaca pikiran Bagas, adalah milikku. Kau punya waktu sampai besok sore untuk mengambil semua barang-barang pribadimu. Setelah itu, aku akan menyuruh orang untuk mengganti semua kuncinya. Bagas menatap Naina dengan tatapan tidak percaya. Kau mengambil semuanya dariku. Naina menggeleng pelan. Aku tidak mengambil apapun darimu, Bagas. Karena sejak awal, kau memang tidak pernah memiliki apa-apa. Semua yang kau nikmati adalah milikku. Kau hanya menumpang hidup dalam kemurahan hatiku. Ia berdiri, menandakan bahwa pertemuan itu telah usai. Aku memberimu kehidupan yang sederhana dan tulus. Kau menyebutnya kampungan. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang kau anggap rendahan itu, dan membiarkanmu merasakan sendiri kerasnya dunia yang begitu kau puja. Naina berbalik dan berjalan menuju jendela raksasa, memunggungi Bagas. Itu adalah sinyal pengusiran yang paling jelas. Bagas duduk terpaku, menatap surat gugatan cerai di tangannya. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena ia tidak tahu istrinya kaya, tapi karena ia tidak pernah benar-benar menghargai istrinya saat wanita itu tidak punya apa-apa. 1 tahun berlalu. Waktu telah membalik lembaran kehidupan dengan caranya yang tegas. Di sampul depan majalah bisnis paling bergengsi di negara itu, terpampang wajah Naina Adi Wijaya. Ia tersenyum percaya diri, dengan latar belakang lobi megah salah satu hotel barunya yang baru saja diresmikan di Bali. Judul utamanya tertulis, Sang Ratu Perhotelan, visi baru Naina Adi Wijaya dalam mendefinisikan ulang kemewahan. Naina tidak lagi bersembunyi. Ia telah sepenuhnya merengkuh identitas dan takdirnya. Ia menjadi seorang pemimpin yang disegani, dikenal karena inovasinya yang brilian sekaligus kepeduliannya yang tulus pada kesejahteraan ribuan karyawannya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang, melainkan menjadi sosok yang menciptakan bayangannya sendiri. Ia sering bepergian ke luar negeri, menjalin kemitraan bisnis,
dan berbicara di forum-forum internasional. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari cinta seorang pria, melainkan dari karya, dedikasi, dan kekuatan yang terpancar dari dalam dirinya sendiri. Suatu sore, Tuan Wijoyo masuk ke ruangannya untuk memberikan laporan. Semua persiapan untuk ekspansi ke Eropa berjalan lancar, Nyonya muda, katanya. Ia kemudian terdiam sejenak, lalu menambahkan, Anda semakin mirip dengan almarhum Tuan Besar. Beliau pasti sangat bangga. Naina tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. Terima kasih, Pak Wijoyo. Saya hanya berusaha melanjutkan warisannya dengan cara terbaik yang saya bisa. Ia telah menemukan kedamaian. Luka di hatinya telah sembuh, meninggalkan bekas tipis yang justru membuatnya semakin kuat. Di belahan kota yang lain, di sebuah kamar kos yang sempit dan pengap, Bagas menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Foto Naina di majalah itu seolah mengejeknya. Setelah dipecat, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Berita tentang skandal di The Grand Rail menyebar dengan cepat di kalangan korporat. Namanya sudah masuk daftar hitam. Rika telah menghilang tanpa jejak beberapa hari setelah malam itu, memblokir semua kontaknya setelah menguras sisa uang di rekeningnya. Untuk bertahan hidup, Bagas terpaksa menjual semua barang bermerek miliknya. Ia kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi kecil dengan gaji yang pas-pasan. Setiap hari, ia melalui rute yang sama, menaiki bus kota yang penuh sesak, dan kembali ke kamar kosnya yang menyedihkan. Pria yang dulu begitu terobsesi dengan citra dan kemewahan, kini hidup dalam mediokritas yang paling hina. Penyesalan adalah teman setianya setiap malam. Ia seringkali melamun, membayangkan apa yang akan terjadi jika saja ia tidak mengucapkan kata-kata kejam itu di meja makan. Apa yang akan terjadi jika saja ia menghargai Naina apa adanya. Namun semua itu hanyalah pengandaian yang menyiksa. Ia telah menukar berlian dengan batu koral, dan kini ia harus hidup dengan konsekuensinya. Suatu pagi yang cerah, Naina berdiri di balkon penthouse-nya, tempat yang sama di mana ia memberikan surat cerai pada Bagas setahun yang lalu. Secangkir kopi hangat mengepul di tangannya. Dari ketinggian, ia menatap matahari yang baru saja terbit, memancarkan sinarnya yang keemasan ke seluruh penjuru kota. Fajar yang baru. Bukan hanya untuk hari itu, tetapi juga untuk hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan Bagas. Pria itu hanyalah sebuah pelajaran pahit dari masa lalu, sebuah bab yang sudah ia tutup rapat-rapat. Kini, di hadapannya terbentang masa depan yang tak terbatas. Ia tidak sendirian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang setia, oleh pekerjaan yang ia cintai, dan oleh kekuatan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang segar. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan atau balas dendam, melainkan senyum kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ia adalah Naina Adiwijaya, dan ia siap untuk menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Caranya sendiri. Caranya sendiri. Caranya sendiri. Caranya sendiri.